Apakah yang uniknya tentang Indonesia ini sehingga kan bule-bule ataupun para wisatawan yang datang ke Indonesia ini sampai betah tinggal di Indonesia itu ya, dan sampai mahu menikahi orang Indonesia, mencari isteri orang Indonesia, mencari suami orang Indonesia, dan sampai mereka tidak mahu meninggalkan Indonesia dan mereka terus untuk menjadi orang ataupun terus menjadi warga Indonesia sendiri. Ini luar biasa guys. Ini berita yang benar-benar membuatkan saya sangat-sangat tertarik untuk kita reactionkan. Mari. Rozul Channel. Halo, halo, bagus Wah. sekali. Aku cinta Bali, aku cinta Bali. Aku cinta Bali. Ada begitu banyak orang asing yang akrab disebut bule memilih jadi orang Bali. Ada bule yang jadi orang Bali setelah lama tinggal di Bali. Ada juga yang menetapkan pilihan bahkan sebelum berkunjung ke pulau ini. Dan tak sedikit di antara mereka yang pindah ke warganegaraan. Imigrasi, terutama dari negara berkembang ke negara maju, mungkin sudah menjadi sesuatu yang sangat lumrah. Seperti warga India yang banyak bermigrasi ke Inggris, warga Pakistan dan Afghanistan yang berbondong-bondong ke Perancis, atau warga Cina yang bermigrasi ke Kanada dan Australia. Tetapi bermigrasi dari negara maju ke pulau kecil seperti Bali dan memilih menjadi warga lokal, ini menjadi kabar menarik untuk diperbincangkan. Tahun 2023 ini, jumlah orang bule yang menetap dan menjadi orang Bali mencapai angka yang fantastis. Bule-bule ini menyebar mulai dari ujung selatan Nusa Dua dan Jimbaran hingga ujung utara Pulau Bali, mulai dari ujung barat hingga timur pulau. Faktor apa saja yang mendorong mereka memilih jadi warga Bali? Ini Ya guys, sebentar. Katanya di sini ada 5 hal yang membuatkan para turis bule yang ingin memilih jadi warga Bali ataupun menjadi orang Bali. Kenapa guys? Kenapa ya? Adakah negara mereka tidak nyaman? Sehingga kan mereka memilih Indonesia untuk tempat tinggal mereka sehingga mereka akhir hayat mereka. Ataupun mereka ingin menjadi orang warga Indonesia. Itu yang menjadi persoalannya. Apakah yang uniknya tentang Indonesia ini sehingga kan bule-bule ataupun para wisatawan yang datang ke Indonesia ini sampai betah tinggal di Indonesia itu ya, dan sampai mahu menikahi orang Indonesia, mencari isteri orang Indonesia, mencari suami orang Indonesia, dan sampai mereka tidak mahu meninggalkan Indonesia dan mereka terus untuk menjadi orang ataupun terus menjadi warga Indonesia sendiri. Ini luar biasa guys. Ini berita yang benar-benar membuatkan saya sangat-sangat tertarik untuk kita reactionkan. Mari. Inilah 5 hal yang buat para turis bule memilih jadi orang Bali. Okey. Apa dia guys? Mari. Jatuh cinta pada orang Bali. Wow. Seorang bule jatuh cinta pada wanita atau pria Bali, bahkan menikah lalu menjadi orang Bali. Sudah biasa sejak zaman Belanda beberapa ratus tahun yang lalu. Cinta dan asmara tak mengenal suku bangsa, ras, agama, dan golongan. Kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa ditunda, diubah, apalagi dimanipulasi atau ditolak begitu saja. Pesona wanita dan pria Bali di mata pria dan wanita bule sudah banyak diungkapkan di berbagai media. Beberapa kisah asmara mereka ada yang sampai melegenda, menghias majalah-majalah luar negeri, menginspirasi para penulis buku, dan menjadi buah bibir masyarakat dunia selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Sebut saja kisah asmara Antonio Blanco dan Nironchi misalnya, yang membuat pelukis asal Spanyol ini rela menetap dan menjadi orang Bali hingga diaben saat meninggal. Kisah melegenda lainnya adalah antara Lemayur, seniman asal Swedia, dengan Nipolog, yang namanya masih tertulis jelas di Museum Lemayur yang berlokasi di Sanur. Antonio Ini kisah legenda di Indonesia guys ya. Blanco dan Lemayur tentu hanya 2 di antara puluhan atau mungkin ratusan orang bule yang jatuh cinta pada wanita Bali, lalu menjadi orang Bali. Dan tak sedikit juga wanita bule yang jatuh cinta dengan pria Bali, melakoni proses sudi wadani, yaitu mengukuhkan diri sebagai penganut Hindu upacara pernikahan, dan akhirnya menjadi orang Bali seutuhnya. Guys, kita kan diciptakan oleh Tuhan berbagai-bagai bangsa, berbagai-bagai suku ya. Maka itulah kita bebas untuk memilih siapa saja untuk menjadi isteri kita, suami kita. Yang penting orang itu baik dan cocok dengan kita. Ya, sesuai untuk menjadi isteri kita. Tidak kiralah ia daripada bangsa
Eropah ke, daripada bangsa mana sekalipun. Tetapi kalau hati kita sudah mengatakan kita suka dengan dia, dan dia pun suka dengan kita dan cinta dengan kita, dan kita sudah pun ditakdir oleh Tuhan untuk kita menikahinya, apa salahnya? Teruskan saja. Yang penting kita bahagia. Bukan orang lain yang bahagia, kita yang bahagia. Kerana kebahagiaan kita ditentukan oleh kita sendiri, ya, bukan orang yang menentukan kebahagiaan kita, ya. Dengan siapa saja kita mau kahwin, dengan bule ke, dengan India ke, dengan orang-orang yang bukan daripada suku kita sendiri ke. Yang penting kita rasa cinta, dia pun rasa sayang kepada kita. Okey, teruskan untuk menikah, ya. Tiada siapa-siapa yang menghalang, ya. Kerana dunia ini luas, dunia ini besar. Allah ataupun Tuhan sudah pun menciptakan berbagai-bagai suku dan berbagai-bagai bangsa. Jadi tidak salah untuk kita menikahi sesiapa sahaja. Yang penting orang itu lelaki, kita perempuan dia lelaki. Jangan satu jenis, ya. Itu tidak bisa, tidak boleh, ya. Okey, lanjut. Cantik ya bulik-bulik ni kalau dah jadi begini, ya. Jatuh cinta pada keindahan alam Bali. Ya, jatuh cinta pada Fenomena keindahan pria Bali. bule menggendong anak dengan wanita Bali atau pria bule menggendong anak ke bule-bulean dan didampingi oleh wanita bule sudah menjadi hal biasa kita jumpai. Mereka biasa memilih di jadi Bali, orang ya? Bali bukan hanya karena jatuh cinta pada orang Bali saja, melainkan karena jatuh cinta pada keindahan alamnya. Bule yang seperti ini biasanya turut aktif mengkampanyekan pentingnya menjaga kelestarian alam. Mereka tidak ingin Bali menjadi rusak, entah bergerak sendiri atau bersama-sama dalam organisasi tertentu. Keindahan Bali yang sering digambarkan sebagai alam yang masih perawan, molek dan menawan hati sudah terkenal di seluruh penjuru dunia. Jatuh cinta Ya, pada benar. keindahan alam Bali adalah alasan paling lumrah kedua setelah jatuh cinta pada orang Bali. Wow. Ada gelongsor air begini, ya. Wow. Cantik. Saya tidak pernah lagi ke Bali, guys. Lihat macam ni kan memang saya rasa tertarik. Jatuh cinta pada pola serta gaya hidup orang Bali. Wow. Bule, sejak nenek moyangnya sudah terbiasa dengan kehidupan serba kompleks, di mana sebagian besar waktu mereka dihabiskan untuk mengejar ambisi. Dua dasawarsa belakangan ini mereka sudah mulai bosan dengan yang namanya taktik, multitasking, burnout. Mereka sudah mulai muak dengan assertive no. Sudah bosan dengan kerja yang serba berpamrih, bule sudah kenyang dengan semua itu. Mereka berlibur ke Bali, berinteraksi dengan orang Bali, lalu jatuh cinta. Wow. Mereka sudah bosan dengan hidup moden, mereka sudah bosan dengan hidup yang ada di negara mereka sendiri. Apabila mereka berwisata saja ke Indonesia ataupun datang saja ke Indonesia ataupun terutamanya di Bali, mereka langsung jatuh cinta dengan keindahan alam yang ada di Bali dan di Indonesia itu, ya. Saya tidak pernah lagi pergi ke Bali, guys, tapi tempat-tempat lain di Indonesia saya sudah pernah pergi. Mungkin insya-Allah satu hari nanti saya akan pergi ke Bali. Saya mau membuktikan kenapa bule-bule yang datang ke Bali itu mereka akan terus tinggal di Bali dan tinggal di Indonesia. Apakah sebabnya? Nanti saya mau pergi ke Bali, mau melihat sendiri apa sebabnya, guys. Perhatikan kehangatan interaksi antara gadis bule dengan Odah dari Kintamani. Tatapan mata Odah yang hangat tersambut oleh cerahnya senyuman si gadis bule. Itu banyak terjadi sebelum tahun 90-an pada saat pola orientasi dan gaya hidup orang Bali masih sederhana, jujur, dan peduli terhadap orang lain. Paras paro selulung sebayan taka. Pada saat orang Bali masih lebih sering bilang nggih atau iya dibandingkan bilang no atau tidak. Orang Bali lebih banyak menghabiskan waktunya untuk menjalankan swadharma, pola, orientasi, dan gaya hidup. Orang Bali... Sebentar. Orang Bali suka mengamalkan swadharma. Itu artinya apa, guys? Swadharma itu apa, ya? Kita ulang sikit, ya. Ini. Untuk menjalankan swadharma, pola, orientasi... Swadharma itu apa maknanya, guys? Bisa komen di bawah komentar, guys. Orang Bali suka melakukan perkara itu. Itu yang tertanya-tanya juga apa artinya itu. Dan gaya hidup. Orang Bali yang seperti itu dalam pandangan bule tidak sekedar baik, melainkan indah, menawan dan menyentuh sanubari. Mereka tergugah dan jatuh cinta pada pola orientasi dan gaya hidup orang Bali yang indah itu, lalu memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya di Bali. Bersama orang-orang sederhana, berada di lingkungan orang-orang jujur, dan berdampingan dengan orang-orang yang peduli terhadap orang lain.
Berarti dikatakan oleh miminnya ini di sini, bule-bule menganggap orang-orang Bali ini orangnya ramai yang jujur-jujur ya. Orang yang sentiasa mengambil tahu hal orang dan sentiasa membantu orang lain, terutamanya para wisata-wisata yang datang ke Bali lah. Mereka tidak lokek lah ataupun mereka tidak kedekut ilmu. Mereka tidak rasa orang yang datang itu adalah orang asing, tetapi mereka anggap orang-orang yang datang ke Bali itu adalah tetamu yang harus dihormati. Kerana itu kita lihat bule-bule sangat tertarik dengan budaya, keramahan orang-orang yang ada di Bali itu ya. Itu salah satu sebabnya ya. Jatuh cinta pada yoga dan spiritualitas orang Bali. Yoga. Di tengah pola hidup yang penuh tekanan, bule semakin menyadari bahwa antibiotik dan obat modern lainnya hanya solusi jangka pendek dan menimbulkan ekses buruk dalam jangka panjang. Sementara hiruk-pikuk hiburan di kota metropolitan tak lebih dari sebuah pelarian sementara. Stres datang lagi begitu mereka kembali ke rutinitas sehari-hari dan mendatangi rumah ibadah agama yang dianut juga tak banyak mengubah keadaan. Mereka tetap merasa kosong, kering dan haus akan sesuatu. Mereka pergi mencari sesuatu itu ke wilayah selatan bumi ini. Ada yang ke Meksiko, ada yang ke Peru, ada yang ke India, ada yang ke Tibet, ada yang ke Jepang, dan ada yang ke Bali. Itulah awal kesadaran para bule akan keistimewaan spiritualitas Hindu dan Buddha secara umum, lalu berubah menjadi tren gaya hidup. Mereka memerlukan spiritualitas yang tidak semata-mata mengajarkan tentang surga dan neraka, semata-mata mengandung perintah dan doktrin, melainkan mengajarkan mereka tentang cara hidup. Dan mereka menemukan itu di Hindu seperti yang mereka katakan, that not only a religion, rather it is a way of life. Sebuah cara hidup yang tidak saja membuat mereka lebih sehat, melainkan juga lebih tenang, damai secara rohani, sekaligus lebih bergairah. Bule yang memilih menjadi orang Bali karena ketertarikan spiritualitas bisa dikenali dengan melihat pura yang cukup besar di rumahnya. Semacam pemerajan alit yang terdiri dari Padmasana dan beberapa pelinggih saja tanpa meru. Lengkap dengan lebuh yang selalu berisi canang dan nasi pengeluar setiap sore. Serta memiliki kamar suci untuk bermeditasi. Berarti spiritual yang ada di Bali itu memang sangat disukai oleh para bule-bule yang datang ya. Kerana mereka mempercayai spiritual yang ada di Bali itu sangat bagus untuk badan mereka, untuk body mereka ya. Kerana mereka selama ini mereka tercari-cari bagaimana untuk menyegarkan badan, bagaimana untuk menyegarkan rohani mereka ya. Tetapi apabila mereka datang ke Bali itu, mereka telah menjumpai spiritual yang asli yang ada di Bali itu ya. Itu yang kepercayaan bagi bule-bule yang datang ke Bali itu guys. Wow, ini benar-benar langka ya bagi saya guys. Jatuh cinta pada kreativitas dan kesenian orang Bali. Oleh bule, masyarakat Bali dikenal sebagian orang-orang yang kreatif dan memiliki talenta seni, menghasilkan berbagai macam produk seni dan kerajinan tangan yang tak ada duanya di dunia. Dalam hal keunikan, hanya dengan menggunakan alat yang sederhana. Banyak bule yang jatuh cinta pada itu dan berkeinginan untuk menyalurkan kreativitas dan karya seni orang Bali ke pasar-pasar mancanegara, lalu mendirikan perusahaan dagang dan agen perdagangan. Kesibukan mereka mengkanalkan hasil kreativitas dan seni orang Bali membuat para bule lebih banyak tinggal di Bali, berinteraksi dan membina hubungan dengan orang Bali. Pertimbangan biaya perjalanan dan akomodasilah yang akhirnya membuat mereka memutuskan untuk pindah, menetap dan menjadi bagian dari masyarakat Bali. Orang bule saja begitu mencintai kesederhanaan pola, orientasi dan gaya hidup orang Bali. Bahkan ada yang konon sampai merasa iri dalam konteks positif. Perlukah orang Balinya sendiri mengubah itu menjadi sesuatu yang kompleks demi membeli gimmick globalisasi dan modernitas? Berarti di sini bule-bule sangat mencintai seni-seni yang ada di Indonesia, terutamanya di Bali itu, dan mereka mengatakan apa yang dikatakan oleh Mimin tadi, mengatakan bule-bule sangat mengagumi iaitu kreativitas orang-orang Bali yang tidak ada duanya di tempat lainnya, hanya ada di Bali guys. Ini yang membuatkan bule-bule yang datang ke Indonesia, ke Bali itu, mereka tertarik dengan kreativitas yang benar-benar sangat halus, sangat
unik dan sangat langka yang tidak akan bisa ditemukan di tempat lain, hanya ada di Bali, Indonesia. Dan hinggakan mereka tertarik, dan kerana tertarikan itulah mereka memilih untuk tinggal di Bali itu ya. Wow, ini benar-benar bagi saya guys, orang Indonesia bukan saja di Bali ya sebenarnya kreativitas mereka, malahan di daerah-daerah lain, provinsi-provinsi lain pun bagi saya orang Indonesia ini memang sangat kreativitas ya sebenarnya. Itu yang saya lihat ya. Guys, kita lihat pada awalnya jika diperhatikan ramai para wisatawan yang datang ke Indonesia dengan niat untuk berlibur, akhirnya menemukan lebih dari sekadar keindahan alam dan budaya yang memukau ya. Kerana kita lihat ketika mereka pertama kali menginjakkan kaki di Indonesia, mereka langsung terpesona oleh keindahan panorama alam dan keramahan penduduk lokal serta kekayaan budaya yang unik yang ada di Indonesia itu. Seperti yang kita reactionkan tadi, bermula daripada kunjungan bulik-bulik menjelajahi berbagai destinasi di Indonesia, dan mulai daripada pantai-pantai kita lihat ya, daripada eksotis di Bali hinggakan keindahan sejarah Yogyakarta serta keanekaragaman kuliner yang mengugah selera mereka. Namun di tengah-tengah perjalanan tersebut ada di antara bulik yang ke Indonesia mengalami sebuah pengalaman yang mengubah hidupnya. Kita lihat hinggakan bulik dan para wisatawan asalnya untuk liburan, tetapi ada di antara mereka yang bertemu jodoh dengan warga lokal dan sampai menikahi orang Indonesia guys. Benarlah yang sering iaitu para wisatawan yang pernah datang ke Indonesia ya. Mereka bukan saja tertarik dengan keindahan alam Indonesia, tetapi kita lihat para wisatawan juga akan tertarik dengan orang Indonesia dan mengambil orang Indonesia sebagai isteri ataupun suami mereka. Dan itulah hebatnya guys Indonesia. Seperti yang saya tahu, orang Indonesia ini yang kita tahu, yang kita selalu sebut adalah orang yang sangat ramah dengan tetamu, sangat mudah membantu orang lain. Dan bukan takat itu saja, salah satu yang membuat para wisatawan tertarik dengan Indonesia juga adalah kuliner yang enak-enak dan kuliner yang berbagai jenis, membuatkan ramai yang datang ke Indonesia pasti betah dan tidak mahu untuk meninggalkan Indonesia. Dan kuliner Indonesia jugalah yang sering menjadi kerinduan para wisatawan apabila mereka pulang ke negara asal mereka. Dan ini bukan saya reka sendiri cerita ini guys, tapi ini sering terjadi pada saya sendiri juga apabila berkunjung ke Indonesia untuk berwisata, iaitu untuk mudik bertemu dengan ibu saya di Kalimantan Barat. Walau bagaimanapun guys, saya sebagai tetangga dengan Indonesia sentiasa juga untuk mendoakan moga Indonesia terus makmur, aman dan menjadi negara maju untuk yang akan datang. Semoga hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia akan kekal sampai bila-bila ya. Dan itulah yang saya bisa katakan buat semua teman-teman saya yang ada di Indonesia. Jadi, bagaimana pandangan jujur teman-teman berkaitan ramai para wisatawan ataupun bulik yang memilih untuk menjadi WNI? Teman-teman bisa komentar di bawah ini. Rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan, terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.